Hai minasan ohayo gozaimasu. Oke, jadi video ini akan membahas mengenai pembelajaran bab 7 Mina no Nihongo pertama ya. Jadi di sini ada beberapa pola kalimat atau bumpo. Oke ya. Kita langsung aja masuk ke bumpo yang pertama. Oke ya, bab 7. Bumpo yang pertama ini ya digunakan untuk apa? Untuk menyatakan ya ketika kita melakukan suatu aktivitas didukung dengan suatu alat. Alat di sini bukan alat transportasi seperti di bab sebelumnya ya, yang Basude Jakarta Ikimas ya. Alat di sini benar-benar alat yang membantu kita dalam suatu aktivitas. Oke ya. Pola kalimatnya kata benda di sini orang, bisa saya, bisa orang ketiga ya. Kata benda di sini alat yang digunakannya apa? Kata benda ini objeknya apa? Kata kerja mas atau masta, tergantung waktu ya ketika kita mengerjakannya. Apakah akan dikerjakan atau telah dikerjakan. Seperti itu ya minasang ya. Oke, kita langsung aja masuk ke contohnya. Watashi wa, ini orang ya. Supunto fokude gohan o tabemasu. Ya, lihat di sini. Supunto fokude, ini maksudnya kata benda alat. Ya, kalau alat pendukungnya lebih dari satu, ya di sini kita berikan to, partikel to ya. Supunto fokude gohan o tabemasu. Saya makan ya. Kalau gohan o tabemasu itu pengertiannya luas ya. Bisa di situ makan steak, makan ramen, ya ini istilah ya. Kalau orang Jepang tuh gohan otabemas tuh tidak hanya makan nasi gitu. Ya kok ternyata di situ misalkan ada apa ya? Lauk pauknya yang lain misalkan atau misalkan makan yang lain. Tapi istilahnya kalau di Jepang itu kalau makan gohan otabemas seperti itu ya. Emang gohan itu artinya nasi ya. Gohan itu nasi ya. Tapi ada kalanya gohang ini diartikan ya makan gitu, gohang otabemas itu makan seperti itu ya. Jadi orang ini ketika makan menggunakan spoon apa spoon? Spoon ya, dari spoon ya. Ini sendok foku garpu desne. Jadi orang ini ketika makan ya dia menggunakan sendok dan garpu seperti itu ya. Berikutnya, watashi wa naifuto foku de ya. Steaki o tabemasu ya. Ini bukan foku ya. Oh iya, foku, maaf garpu ya. Watashi wa naifu to foku de steki o tabemasu. Saya memakan stick menggunakan garpu dan apa itu? Pisau. Naifu dari knife desu ne. Watashi wa naifu to foku de steki o tabemasu. Saya memakan stick ya. Ini steki ini dari stick ya. Dengan menggunakan garpu dan juga pisau. Nihongjin wa, ini kan bisa orang lain ya, orang ketiga. Nihongjin wa hashide gohan o tabemasu. Orang Jepang makan menggunakan sumpit. Nihongjin wa hashide gohan o tabemasu. Ya. Oke ya, selain ini gohan o tabemasu ya, ada lagi watashi wa enpitsude tegami o kakimasu. Saya menulis surat menggunakan pensil. Ya ini contoh saja, ya bisa menggunakan bolpen ya atau misalkan dengan sapu pensiru silahkan. Watashi wa kamera de sashin o torimasu. Watashi wa kamera de sashin o torimasu. Saya mengambil foto, memotret menggunakan kamera. Zaman sekarang kan nggak usah pakai kamera juga bisa ya. Menggunakan smartphone minasang juga bisa ya seperti itu. Berikutnya nomor 6. Watashi wa nihongo de repoto o kakimasu. Ya. Oke, di sini ya kok nihongo jadi alat ya kan? Minasang pasti pernah dengar bahasa adalah alat komunikasi. Nah, ya jadi Nihongo, Eigo ya bahasa Inggris, Indonesia Go ini bisa dijadikan alat ya ketika apa ya ketika kita melakukan sesuatu misalkan watashi wa nihongo de hanashimasu. Hanashimasu belum dipelajari ya di bab ini ya kata kerjanya. Hanashimasu itu berbicara. Saya berbicara menggunakan bahasa Jepang. Kalau di sini watashi wa nihongo de report o kakimasu. Saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang seperti itu minasang ya. Oke, ya. Jadi ini bisa diganti. Boleh menggunakan apa? Eigo bahasa Inggris, Furansugo bahasa Prancis, Tagalog, Taigo, Doso terserah minasang ya. Jadi pola kalimat pertama ini intinya adalah ya menyatakan suatu kegiatan dengan alat pendukungnya ya. Alat pendukungnya apa ketika minasang melakukan kegiatan tersebut ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke kalimat tanyanya ya dari ini. Menyatakan suatu kegiatan dengan alat pendukungnya, sekarang menanyakan alat pendukungnya dari suatu kegiatan ya.
Kata benda orang wa, partikelnya wa, nande, ini kata tanyanya nande, dengan apa, menggunakan apa, kata benda o, kata kerja maska atau mastaka, ya, oke, seperti itu. Masuk ke contoh kalimatnya, ana tawa nande gohang otabe maska, Anda makan itu menggunakan apa, ya, makan itu, maksudnya Anda makan menggunakan apa, ya, alat yang digunakan oleh Anda ketika makan itu apa? Watashi wa spoon to foku de gohan otabemas. Lihat di sini minasang ya. Anata wa nande gohan otabemas ka? Watashi wa spoon to foku de gohan otabemas. Ya. Ini saya kasih tanda kuning. Ya. Ketika menjawab, triknya ini lihat kata tanyanya ini kan ada nande. Ini yang diganti dengan jawabannya. Ya. Gak usah bingung. Anda tawanan negohang otabe maska, Anda ya makan menggunakan apa ya? Alat yang digunakan ketika makan itu apa? Watashi wa spunto fokude gohang otabe mas. Saya makan menggunakan garpu dan juga sendok ya. Oke. Ini sebetulnya cara menjawab yang panjang ya. Yang di buku pakai yang ini minasan. Ya, langsung. Nande steki otabe maska? Ya, Anda memakan stick menggunakan apa alatnya? Naifuto fokude steki o tabemas. Ya, sebetulnya ini juga bisa langsung seperti ini. A. Ya. Naifuto fokude tabemas. Ya. Naifuto fokude tabemas. Ya. Saya makan menggunakan garpu dan apa? Pisau di sini. Nande sasing otorimas ka? Smahode sasing otorimas. Ya. Anda memotret menggunakan apa? Saya memotret menggunakan smartphone ya. Nihongjin wa nande gohang otabemasu ka? Hashide gohang otabemasu. Ya. Nihongjin wa nande gohang otabemasu ka? Orang Jepang tuh makan biasanya alatnya pakai apa ya? Hashide gohang otabemasu ya, makan menggunakan sumpit. Iya desu ka? Ya, jadi yang pertama ini menyatakan suatu kegiatan dengan alat pendukung. Di sini Minasang menanyakan alat pendukungnya apa dalam suatu kegiatan. Ideska. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di grup ya. Oke, berikutnya. Oke, di sini ada pola kalimat seperti ini. Kosakata wa suatu bahasa, biasa bahasa Inggris, bahasa ini apa Jepang, bahasa Indonesia terserah ya. Ini suatu bahasa lah ya. D partikelnya D ya. Kosakata des ya. Pola kalimat ini digunakan untuk cara mentranslate ya secara sederhana dalam bahasa Jepang. Ya, pola kalimat ini digunakan untuk mentranslate secara sederhana dalam bahasa Jepang. Ya, oke, gini caranya ya. Oke, sebelum kita masuk yang harus diperhatikan, ini ada kako ya. Nah, ini kako nih. Ini tanda petik khusus untuk kosakata Jepang. Khusus untuk kosakata bahasa Jepang. Ya, kita samakan dulu persepsinya ya. Kako ini, tanda petik ini ya, khusus untuk kosakata bahasa Jepang. Kalau tanda petik ini, nah ini di luar bahasa Jepang ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris pakai ini kan ya. Tanda petik yang Minasang sudah pelajari dari SD ya. Ya, jadi jangan ketuker. Ya, ini saya kasih contoh ya. Arigato wa, kosakatanya arigato. Arigato wa, suatu bahasanya apa? Ingin ditranslate ke bahasa apa nih? Bahasa Inggris. Ya. Arigato wa eigo de thank you des. Arigato wa eigo de thank you des. Arigato ya dalam bahasa Inggris adalah thank you. Nah, ya seperti itu. Arigato dalam bahasa Inggris adalah thank you. Berikutnya, konnichiwa wa Indonesia go de selamat siang des. Konnichiwa dalam bahasa Indonesia adalah selamat siang. Konnichiwa dalam bahasa Indonesia selamat siang. Berikutnya ada konbanwa. Konbanwa wa, hati-hati ini wa-nya di sini masuknya ke sini ya. Konbanwa wa Indonesia gode selamat malam des. Ya. Konbanwa dalam bahasa Indonesia selamat malam. Nah, ya. Di sini lihat ya. Karena tadi udah ngomong ya, tanda petik ini, ya yang petik ini digunakan untuk kosakata di luar bahasa Jepang. Untuk kako yang di sini, tanda petik ini ya khusus untuk kosakata bahasa Jepang ya. Ini saya dibalik nih biar Minasang, oh ternyata betul kata sensei ya. Selamat malam wa nihongo de konbanwa des. Nah, ya. Selamat malam dalam bahasa Jepang ya adalah konbanwa. Seperti itu.
Desu ka? Jadi ini cara mentranslate secara sederhana, ya. Misalkan ya bisa, misalkan apa ya? Arigato wa Jawa Gode nuwun sewu desa itu bisa ya. Ya bisa bahasa apapun bisa ya, suatu bahasa kan di sini bahasa Indonesia boleh ya. Ya kan kalau misalkan nanti minasang udah kerja di Jepang pulang ke Indonesia ya kan ada teman dari Jepang ingin main ke Indonesia kan misalkan rumah minasang ada yang di Bandung, yang di Surabaya, ada yang di Makassar kan ada bahasa daerahnya. Bisa pakai menggunakan apa? Menyatakan ini. Ya sebenarnya nggak usah nunggu minasang beres kerja dulu di Jepang gitu untuk menggunakan pola kalimat ini. Kan nanti di Jepang juga lagi ngobrol kadang nanya, ini bahasa Indonesianya apa ya? Pakai ini. Ya, ini yang dasar sih ya. Yang dasar. Seperti itu ya. Ada intermezzonya dulu tadi. Oke ya, lanjut ya. Kalau tadi menyatakan ya, mentranslatekan, sekarang bertanya. Nah, ya. Kosakata wa suatu bahasa de nandesu ka? Ya. Jadi ini cara bertanyanya nih ya. Ini apa namanya? Apa ya minasang ya maksudnya? Ini sering digunakan ya, cukup ya mungkin sering digunakan apalagi dengan sensei minasang ya. Ya kalau minasang bertanya misalkan ya ke senseinya ya kan pakai ini gitu ya. Misalkan arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato wa eigo de thank you desu ya. Misalkan ya minasang nanya ke saya, "Sensei, pakai bahasa Indonesia, saya nggak tahu nih bahasa Jepangnya ya. Sensei, bekerja wa Nihongo de nan desu ka? Hataraki mas desu." Kan itu bisa ya. Hataraki mas desu ya. Ini desu ka? Ya, kita masuk ya. Nomor 1, arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato dalam bahasa Inggris apa? Arigato wa eigo de thank you desu. Arigato dalam bahasa Inggris thank you. Ya. Konnichiwa wa Indonesia go de nan desu ka? Konnichiwa dalam bahasa Indonesia apa? Konnichiwa wa Indonesia go de selamat siang desu. Konnichiwa dalam bahasa Indonesia selamat siang. Konbanwa wa Indonesia go de nan desu ka? Ya, konbanwa dalam bahasa Indonesianya apa? Konbanwa wa Indonesia go de selamat malam desu. Ya, konbanwa dalam bahasa Indonesia adalah selamat malam. Selamat malam wa Nihongo de nan desu ka? Selamat malam wa Nihongo de konbanwa desu. Nah, ya seperti itu. Oh, ini kelebihan nomornya ya. 1, ini juga. Nah, 4 ya. Contohnya hanya 4 ya. Oke ya. Jadi ini cara bertanyanya ya. Suatu kosakata ya, wa suatu bahasa, de ya nan desu ka? Seperti itu ya. Oke, minasang lanjut ya. Oke ya. Di sini saya minta ke minasang fokus ya. Karena di sini pola kalimatnya cukup ya, cukup apa ya? Membutuhkan kinerja otak minasang atau membutuhkan pemikiran minasang ya. Tapi biar minasang tidak bingung, ikuti ya. Ikuti arahan dari saya, ikuti ya apa namanya? Ikuti juga ya petunjuk yang saya berikan dan jangan ya ada pertentangan di hati minasang dan juga kepala minasang dulu ya. Karena pola kalimat ini nanti banyak timbul-timbul pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan kalau menurut saya ya. Atau bukan tidak perlu ditanyakan ya. Kadang pertanyaan itu malah bikin minasang lebih bingung. Ya. Oke ya. Jadi sekarang minasang fokus, ikuti saja arahan dari saya dan ikuti saja ya penjelasan dari saya. Nurut gitu ya. Nurut aja dulu ya. Gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan ya menjelaskan suatu pola kalimat ya, memberi agemas. Sebetulnya yang menjadi kata kerja utamanya di sini agemas. Ya, agemas ini artinya memberi. Jadi kita memberi kepada orang lain. Saya memberi kepada orang lain. Ya. Pada umumnya ya, agemas ini saya memberi kepada orang lain. Ya. Kata benda ini orang yang memberinya ya, orang pemberi yang memberi. Kata benda di sini ya, kata benda, kata benda di sini orang yang menerima. Ya, ini ya si pemberi, ini si penerima. Partikelnya nih. Ya, ini nih. Jangan diganti yang lain. Ini wajib nih. Ya.
Kata benda objek o agemas, kasimas, osiemas, kakimas, kakemas ya. Sebetulnya ya, kata kerja utamanya di sini agemas. Kok ada kasimas, osiemas, kakimas dan kakemas? Ini kata kerja yang setara ya, kata kerja yang setara ya, di mana ini si pemberi, ini si penerima. Ya, ini si pemberi, ini si penerima. Oke ya. Contohnya, watashi wa sebagai pemberi. Watashi wa tarokung ni noto o agemas. Watashi wa tarokung ni noto agemas. Saya akan memberikan noto catatan kepada tarokung. Nah ya, di sini saya yang memberi. Saya yang memberi kepada siapa? Tarokung. Apa yang diberikan? Noto. Nah ya, jadi di sini si ini yang memberikan, sini yang menerima ya. Hati-hati. Berikutnya, watashi wa tomodachi ni okane o kasimashita ya, kasimas. Saya meminjamkan, dari saya ke orang lain ya. Saya telah meminjamkan uang kepada teman ya. Saya telah meminjamkan uang kepada teman. Sensei wa ini juga sebetulnya bisa ya. Orang ketiga ke orang lain ya. Ini kita lagi ngomongin orang ketiga. Sensei wa tarokung ni ya nihongo o oshiemasu. Sensei mengajarkan bahasa Jepang kepada Tarokung. Ya, sebetulnya bisa juga ya. Watashi wa Tarokung ni nihongo oshiemasu. Ya, di sini saya hanya memberikan contoh aja ya. Jadi orang ketiga juga bisa masuk ke sini. Ya, jadi menceritakan si sensei ini mengajarkan bahasa Jepang ke seseorang. Tidak sekali. Oke. Watashi wa haha ni tegami o kakimasu. Watashi wa saya haha ni tegami o kakimasu. Menulis surat kepada ibu. Ya. Jadi dari kita ke orang lain. Watashi wa sensei ni den wa o kakemashita. Saya menelpon kepada sensei. Watashi wa sensei ni den wa o kakemashita. Ideska? Ya, ini contoh kalimatnya. Si pemberinya ya, ini yang di depan ini, yang di depan wa, ya ini si pemberi. Ya, di sininya si penerima, ya. Oke. Sensei wa watashi ni jiso o agemashita. Hati-hati ya. Sensei wa watashi ni jiso o agemashita. Ini tidak bisa. Kok nggak bisa sensei? Nggak bisa. Tidak lazim, ya. Tidak lazim. Yang betul bagaimana? Sensei wa watashi ni jiso o kuremas. Ya, kuremas atau kuremashita. Tapi ini tidak dipelajari di bab ini. Nanti di bab 24. Ini pasti ada yang bertanya, saya yakin di pikiran minasang. Ya. Sensei wa watashi ni jiso agemashita. Ya. Di sini nggak bisa ya. Bisanya menggunakan kalimat ini. Tapi di sini tidak dipelajari. Ya, jangan dipikiri dulu ini karena belum kita pelajari. Ideska? Saya hanya memperlihatkan ke minasang bahwasanya yang betul ya, pola kalimat yang di atas ini yang betulnya adalah seperti ini. Ya, jadi hati-hati nih, jangan terlalu dipikirkan. Kok nggak bisa ya? Padahal kalau diartikan bisa-bisa aja. Iya, kalau bahasa Indonesia itu ya tidak apa ya, tidak kalau bahasa Jepang tuh kayak yang dikekang gitu. Kadang-kadang ya ada suatu pola kalimat ada yang dikekang gitu. Ya, pola kalimatnya ini ya ini gitu. Kalau misalkan jadi ya contohnya jadi yang ini ya, jatuhnya jadi fusi zeng. Kalau orang Jepang tuh ada fusi zeng ya. Fusi zeng tuh enggak natural atau enggak lazim seperti itu ya, desu ka? Ya. Bagi minasang yang ada kepikiran ke sini, ini salah dan tidak lazim. Yang lazimnya seperti ini, tapi ini dipelajari di bab 24 ya, 24. Desu ka? Ya. Oke, berikutnya ini pernyataan ya, masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama ini kita menanyakan orangnya siapa. Kita memberikan suatu barang itu kepada siapa ya. Dare ni presento agemashita ka? Ya. Haha ni agemashita. Anda memberikan hadiah kepada siapa? Ya, memberikan kepada ibu. Ini langsung gini nggak apa-apa. Haha ni agemashita ya. Nah, ya. Kata benda orang wa dare ni kata benda wa agemaska, kasih maska, osie maska, kaki maska boleh ya. Nih, seperti ini ya. Dare ni presento agemashita ka? Haha ni agemashita. Haha ni agemashita. Dare ni okane o kashimashita ka? Anda meminjamkan uang kepada siapa? Tomodachi ni kashimashita. Meminjamkan uang kepada teman. Dare ni eigo o oshiemashita ka?
Dareni ego oshiemashita ka? Anda mengajarkan bahasa Inggris ke siapa? Ya, Tarokung ni oshiemashita. Ya, mengajarkan bahasa Inggris kepada Tarokung. Oke, lanjut berikutnya. Dare ni tegami o kakimashita ka? Dare ni tegami o kakimashita ka? Anda menulis surat kepada siapa? Haha ni kakimashita. Menulis surat kepada ibu. Dare ni denwa o kakimashita ka? Dare ni denwa o kakimashita ka? Anda menelpon kepada siapa? Yamada sang ni denwa o kakimashita. Saya menelpon kepada saudara Yamada. Oke ya. Ini menanyakan orangnya ya. Si penerimanya siapa? Berikutnya, bendanya apa? Ya, bendanya. Anatawa, sebenarnya ini Anatawa ya, kan nanya. Ya, karena udah jelas yang ditanyanya Anata, orang kedua dihilangkan. Haha ni nani o agemashita ka? Anda memberikan apa kepada ibu? Purezento o agemashita. Memberikan hadiah. Ya. Berikutnya, tomodachi ni nani o kashimashita ka? Anda meminjamkan apa kepada teman? Borupen o kashimashita. Borupen o kashimashita. Meminjamkan ballpoint. Tarokung ni nani o oshiemasu ka? Tarokung ni nani o oshiemasu ka? Anda mengajarkan apa kepada Tarokung? Eigo o oshiemasu. Mengajarkan bahasa Inggris. Seperti itu minasang ya. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu kecepatan ya. Kalau misalkan lo kecepatan, silakan ditanyakan kembali saja di grup ya. Ini hanya, kalau di sini hanya cara menanyakan ya, siapa penerimanya, ini apa yang diberikan, atau apa yang dipinjamkan, atau apa yang diajarkan. Untuk yang nanio, agemaska, kasimaska, osiemaska, ini yang paling sering keluar. Ya, yang ini saya tidak masukkan kakimas sama kakemasnya. Ideska. Berikutnya, nah ya, berikutnya. Kita masuk ke pola kalimat berikutnya. Ini ada bedanya sama yang di atas ya. Kalau yang ini, kata benda orangnya ya, si orangnya sebelum ini penerima. Penerima ya. Kalau di sini, pemberi. Nah ya, beda ya. Ini pemberi, yang agemas ini, di sini yang menerima. Ya, penerima. Dibalik ya, orang pemberinya di sini. Ya, dibalik orang pemberinya di sini. Sambil lihat catatannya lah biar nggak usah di back ke belakang ya. Sambil lihat catatannya ya. Di sini ada perbedaannya ya untuk moraimas, karimas dan naraimas ya. Orang yang ada di depan wa ini adalah orang yang menerima ya suatu benda atau suatu ajaran. Ya. Di sini orang yang memberikannya. Partikelnya tetap nih, tidak diganti dengan yang lain ya. Kata benda objeknya moraimas, karimas atau naraimas ya. Oke. Contoh kalimatnya, watashi wa haha ni purezento o moraimashita ya. Sebetulnya yang jadi fokus di sini adalah kata kerja moraimas. Kalau moraimas si penerimanya di depan. Ini yang menerima semuanya ya, semuanya. Semuanya ya. Yang menerima semuanya ini yang di depan. Ini watashi, ini semuanya yang menerima ini. Saya ya. Kalau tadi kan yang menerimanya beda-beda ya. Tarokung, tomodachi ya. Tarokung lagi, haha sama sensei. Kalau di sini ini saya, sengaja ini saya ya. Ini si penerimanya ini. Watashi wa haha ni purezento moraimashita. Saya telah menerima hadiah dari ibu. Nah, beda kan? Kalau tadi yang di atas kita memberi ke ibu, sekarang ibu yang memberi ke kita, kita yang menerima ya. Watashi wa haha ni purezento moraimashita ya. Jadi minasang jangan bingung ya, jangan nanti buat sensei wa watashi ni jiso o agemashita, jangan. Ya, pakai ya pola kalimat ini aja. Watashi wa sensei ni jiso o moraimashita. Saya menerima kamus dari sensei, seperti itu ya. Oke. Contoh yang keduanya, watashi wa tomodachi ni jiso o karimashita. Watashi wa saya meminjam kamus kepada teman. Watashi wa tomodachi ni jiso o karimashita. Saya meminjam kamus kepada teman. Watashi wa sensei ni nihongo o naraimashita. Watashi wa saya sensei ni nihongo o naraimashita ya. Saya belajar bahasa Jepang kepada sensei. Naraimas di sini mempunyai arti kita menerima suatu pembelajaran dari orang lain ya. Kalau diartikan yang di buku sekarang kan apa belajar ya. Kalau yang di Mina 1 yang edisi yang dulu ya, itu
ada artinya menerima pembelajaran ya. Kalau osiemas kita yang mengajarkan kepada orang lain, kalau naraimas kita yang menerima pembelajaran dari orang lain. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Oke ya, jadi ada bedanya ya minasang ya. Untuk pola kalimat ini ya, yang di depannya ini orang yang ada di depan ini sebelum wa ini adalah orang yang menerima. Yang di sininya adalah orang yang memberinya ya. Ideska? Oke. Sekarang kita masuk ke kalimat tanyanya. Sama ya, di sini dare dan juga nani ya, sama seperti yang di atas ya. Seperti yang agemas di atas ini. Masuk ke yang darenya. Dari siapa ya kita menerima? Kata benda orang penerima wa dare. Ini siapa yang memberinya ya? Kata benda o morai maska, karimaska atau narai maska. Oke ya. Fokus perhatikan baik-baik ya sambil dicatat. Dare ni purezento o morai mastaka. Ya, Anda mendapatkan hadiah dari siapa? Haha ni morai masta. Saya mendapatkannya dari ibu. Nomor 2. Dare ni jiso o karimastaka. Anda meminjam kamus dari siapa? Tomodachi. Ya, Tomodachi ni. Nah, ya. Tomodachi ni karimasta. Tomodachi ni karimasta. Saya meminjam dari teman. Dare ni nihongo o naraimasta ka? Anda ya belajar bahasa Jepang pada siapa? Atau Anda mendapatkan pengajaran bahasa Jepang dari siapa? Asep Sensei ni naraimasta. Saya ya belajar kepada Asep Sensei atau saya mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang dari Asep Sensei. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya setelah kita menanyakan dari siapanya, sekarang menanyakan suatu barangnya ya. Apa yang diterima oleh kita. Kata benda orang penerima di sini partikel wa, kata benda orang ini pemberi ya muncul. Yang hilang di sini yang tadinya ada kata benda o di sini jadi nani ya. O moraimas, karimas atau naraimas. Oke ya. Contoh kalimat pertama. Haha ni nani o moraimas taka? Anda mendapatkan apa dari ibu? Ya dari ibu Anda gitu kan. Gomen ini bukan haha ya. Okasang des nih. Oke. Okasang. Sebetulnya belum dipelajari minasang ya. Okasang. Kita kepada orang lain bilangnya okasang. Kita ganti dulu aja lah sama Yamada-sang biar minasang nggak bingung. Belum dipelajari soalnya ya. Yamada-sang. Nah, gini aja. Yamada-sang ni nani o moraimashita ka? Anda mendapatkan apa dari saudara Yamada? Seta o moraimashita. Ya. Saya mendapatkan sweater ya dari saudara ya Yamada. Ini desu. Hai, maaf ya, ini tadi saya potong dulu. Ternyata mesang udah ya. Oke. Oke, jadi udah dipelajari H sama apa haha, okasang, cici, otosang ya. Kita ganti lagi aja ya. Maaf nih sebelumnya ya. Saya agak-agak apa ya? Ini agak lupa ya. Maksudnya waktu mempelajari H sama okasang ini di bab ini bukan ya. Ya tadi saya sempat lihat dulu bukunya ternyata sudah dipelajari ya. Maaf sebelumnya, sumimasen deshita. Oke. Ini di sini bukan H ya, okasang. Nah, seperti ini. Okasang ni nani o moraimashita ka? Seta o moraimashita. Anda mendapatkan apa dari ibu Anda? Ya, dari ibu. Ya, kita nggak bisa bilang haha. Haha itu hanya untuk ibu kita ketika menjelaskan orang tua kita. Ketika kita menjelaskan orang tua orang lain, bilangnya bukan ha tapi okasang. Begitu juga ayah. Bukan cici tapi otosang. Otosang nih dari bapak Anda, dari ayah Anda ya. Dari ibu Anda ini okasang ya. Okasang ni nani o moraimashita ka? Anda mendapatkan apa dari ibu? Seta o moraimashita. Saya mendapatkan sweater. Tomodachi ni nani o karimashita ka? Jiso o karimashita. Anda meminjam apa dari teman? Ya. Saya meminjam kamus. Sensei ni nani o moraimashita ka? Sensei ni nani o moraimashita ka? Anda mendapatkan apa dari sensei, dari guru? Naraimashita ini bukan mendapatkan ya, maksudnya mendapatkan pembelajaran ya. Anda mendapatkan pembelajaran apa dari guru ya, atau Anda belajar apa dari sensei? Nihongo o naraimashita. Saya belajar bahasa Jepang. Oke ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di grup seperti biasa. Berikutnya, nah kita masuk ke pola kalimat ini.
Mo kata benda o kata kerja mastaka ini wajib bentuk lampau menandakan apa ya sudah atau belumnya ya suatu aktivitas. Kita bertanya ini udah dikerjakan belum? Pakai ini pola kalimatnya. Mo kata benda o kata kerja mastaka kalau sudah. Hai mo kata kerja masta ya. Kalau iye madades ya. Gampang jawabnya ya. Mo asa gohang o tabe mastaka? Apakah Anda sudah sarapan? Kalau sudah, hai mo tabe masta? Ya, saya sudah makan. Kalau belum, iye madades. Ya. Nih, sensei biasanya nanya ke Minasang, mo wakarimashita kah? Kalau misalkan sudah mengerti, hai, mo wakarimashita ataupun iye madades ya. Seperti itu. Berikutnya, mo Osaka e ikimashita kah? Apakah Anda telah pergi ke Osaka? Hai, mo ikimashita. Ya, saya telah pergi ke Osaka. Ya. Nah, kalau belum, iye madades. Berikutnya, mo nimotsu o okurimashita ka? Apakah Anda telah mengirimkan barang? Ya. Hai okurimashita. Ya, saya telah mengirimkannya. Kalau belum, iye madades. Belum. Seperti itu minasang ya. Ini bukan agak ya, maksudnya ini lebih mudah dipahami ya. Karena ini hanya menanyakan sudah belumnya suatu kegiatan. Mo kata benda o kata kerja mastaka. Kalau sudah, hai mo kata kerja masta. Kalau belum, iye madades. Seperti itu minasang ya. Oke, kalau minasang ya masih ada yang belum pahami atau misalkan saya terlalu cepat apa ya menerangkannya ya, silakan jangan sungkan ditanyakan di grup seperti biasa seperti itu. Oke minasang terima kasih ya sudah memperhatikan sampai akhir. Otsukare sama des.